wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Boaswan? Ya, Ibu harap kalian semua tetap sehat selalu dan selalu setia ada di rumah. Ya, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Ya, apa sih itu? Kita akan bahas untuk hari ini ya. Pertama itu tentang muamalah. Ya, apa itu muamalah? Muamalah itu berasal dari kata amala yang berarti bertindak. Muamalah secara istilah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Ya, jadi muamalah itu mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain. Ya, muamalah terbagi bermacam-macam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah hutang piutang, yang ketiga adalah sewa menyewa. Ya, Ibu jelaskan dulu satu-satu. Ya, yang pertama adalah jual beli. Nah, apa sih jual beli itu? Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lainnya, atau harta dengan barang, atau harta dengan jasa. Itu jual beli. Ya, di dalam jual beli ada juga yang dikenal dengan istilah khiyar. Apa tuh khiyar? Khiyar adalah menentukan sesuatu yang terbaik dari yang lebih baik. Jadi ada beberapa nih yang baik, kamu bisa memilih yang lebih baik dari antara yang lain. Ya, khiyar sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majelis, yang kedua adalah khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar aibi. Ya, khiyar majelis adalah khiyar di mana antara si penjual dengan si pembeli ada di satu transaksi, ada di suatu tempat. Ya, misal kamu ada di toko sepatu, atau kamu ingin membeli baju, kamu ada di toko baju. Nah, pada saat khiyar majelis itu kamu bisa menentukan membeli barang atau kalian membatalkan transaksi tersebut. Jadi bebas. Selagi kalian masih ada di toko tersebut, kalian bisa memilih, bisa membeli atau membatalkan transaksi. Itu termasuk ke dalam khiyar majelis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Ya, khiyar syarat ini di mana si pembeli atau si penjual mengajukan sebuah syarat. Ya, khiyar syarat ini paling lama adalah 3 hari. Ya, contohnya adalah ketika kalian mau membeli sebuah KPR. Ya, di mana di situ ada syarat yang berlaku. Syarat tersebut bisa batal kalau seandainya sudah lewat masa kadaluarsanya. Ya, yang terakhir yang ketiga adalah khiyar aibi, yang dimana adalah seorang membeli barang yang mengandung aib atau cacat. Misalkan kamu nih ke toko membeli baju, kemudian bajunya ada yang cacat, si penjualnya tidak tahu, kamu pun tidak tahu pada saat itu, maka barang yang tadi kalian sudah beli itu bisa dikembalikan. Ya, dari 3 itu mohon dihafal ya. Ya, kita lanjut. Di dalam jual beli ada juga riba. Ya, apa tuh riba? Riba adalah bunga, ya, atau nilai lebih dari suatu barang. Ya, sudah jelas. Allah dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, mewakilkan riba, menyaksikan riba, dan mencatat riba. Jadi dosanya sama. Ya, jelas riba itu dosa. Ya. Jadi ketika kalian memberi sesuatu ke orang lain, jangan melebihkan. Misal, karena teman kamu lagi kesusahan, kamu pinjemin uang 10.000. Kemudian kamu bilang ke temanmu, gantinya harus 20.000 ya. Nah, itu termasuk ke dalam riba. Ya, itu yang tidak boleh. Sedangkan manusia sudah pasti ya, kita tuh harus saling tolong-menolong, di mana setiap manusia pasti akan mengalami kesusahan. Coba kalian pikir kalau posisi kalian yang sulit, kemudian malah digencet sama temannya seperti itu, gimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Nah, makanya belajar untuk ikhlas. Ketika kalian menolong manusia, menolong teman, menolong saudara, itu belajar ikhlas. Jauhkan diri kalian dari riba.
Ya, kalau tadi kita sudah bahas tentang jual beli, sekarang kita bahas ke hutang piutang. Hutang piutang itu apa sih? Hutang piutang ialah menyerahkan harta kepada seseorang atau orang lain dengan catatan akan dikembalikan. Ya, pada waktu kemudian hari dengan tidak mengubah kadarnya atau jumlahnya atau tidak mengubah kadarnya. Misal kamu punya hutang 50.000, berarti kamu harus membayar 50.000. Seperti itu hutang piutang. Hutang piutang ini walaupun si penghutang itu sudah meninggal, mereka wajib membayarkan. Siapa yang membayar? Bukannya jenazahnya ya, tapi yang membayar adalah ahli warisnya. Jadi setelah mengurus mayit, selesai semua sampai dikubur, ahli warisnya wajib membayarkan hutang si jenazah jika memang masih berhutang. Makanya hutang piutang ini sangatlah dijelaskan ya di Al-Quran. Hutang piutang ini harus diselesaikan walaupun orang tersebut sudah meninggal. Ya, yang ketiga adalah sewa menyewa. Ya, ini terakhir. Apa sih sewa menyewa itu? Sewa menyewa ialah memberi imbalan atau manfaat dari suatu benda. Misal kamu mau menyewa mobil. Nah, kamu berarti nanti membayar uang sewanya ya dalam bentuk harta. Dan ketika kalian menyewa sesuatu atau menyewa barang, itu harus dijaga baik-baik. Bukan karena kalian pikir, ini mah punya orang ini, bukan punya saya gitu ya. Jadi saya pakai ini suka-suka, tidak seperti itu. Barang yang kalian sewa itu harus dijaga seperti halnya milik kalian sendiri. Ya, itu tentang sewa menyewa. Ya, demikian materi dari Ibu untuk hari ini. Tugasnya ialah mencari ayat-ayat dari 5 poin tadi. Poin yang pertama adalah muamalah, poin yang kedua adalah khiyar, poin yang ketiga adalah riba, poin yang keempat hutang piutang, poin yang kelima adalah sewa menyewa. Dari 5 poin ini silahkan kalian cari 2 ayat masing-masing beserta dengan artinya. Ya, itu tugas yang pertama. Ingat, mencari 5 poin tadi, ayatnya cukup 2 saja dengan artinya. Ya, Ibu ulang sekali lagi. Poin yang pertama adalah muamalah. Yang kedua adalah khiyar, yang ketiga adalah riba, yang keempat adalah hutang piutang, yang kelima adalah sewa menyewa. Dari 5 poin ini dicari ayatnya 2 saja beserta artinya. Tugas yang kedua ialah mencari contohnya masing-masing setiap poin. Jadi 5 poin ini kalian cari contohnya masing-masing. Jika sudah selesai, silahkan kirim ke Google Classroom atau ke WA gurunya, ke gurunya masing-masing, atau kalian boleh kirim via email ke guru mapel PAI masing-masing. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.